kita akan bersama. Saya buka di share screen. Coba diperhatikan ya. Di share screen. Sudah? Supaya kami bisa memberikan data. Kalau dia melaksanakan kita dengan Oke. Sudah dibuka anak-anak? baik. Well, Sudah dibuka anak-anak share screen-nya? Ya sebentar ya, karena masih banyak yang baru datang. Oke, kita ambil sikat doa kita. Kita ambil sikat doa kita ya sayang. Tutup tangannya. Tutup tangannya. Tidak usah ditutup matanya. Tidak usah di mute. Kita akan doa bersama. Sudah ada di teksnya. Kita akan doa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama anak-anak. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan tercipta. Kita bersama-sama ya sayang. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra dalam perilaku kami setiap hari dengan pemeliharaan Kristus Tuhan kami. Kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, nama kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, walaupun ini adalah pertemuan kita yang kedua, tetapi ini adalah sesi pertama dalam pembelajaran agama Katolik. Nah, yang partisipannya ini yang terlibat baru 30 orang. Tapi nanti akan suster videokan, suster akan kasih ke YouTube supaya teman-teman kita yang belum bisa melihat atau terlibat dalam Zoom ini bisa ikut ambil bagian apa yang kita bicarakan. Nah, sekarang bab satunya adalah judulnya adalah Citra Allah. Dulu dicatat ya Nak ya, belum. Ini ada cerita hadiah dari ibu, itu ada kado. Ya, cerita ini tentang Edo dan Elda. Edo adalah anak laki-laki, sedangkan Elda adalah anak perempuannya. Ini ceritanya. Edo adalah anak laki-laki dan Elda adalah adik perempuannya. Mamahnya bernama Elizabeth dan bapaknya bernama Donatus. Edo berumur 9 tahun. Sejak kecil kalau Edo berulang tahun, ayah dan ibunya akan memberikan dia kado. Kadonya itu dalam rupa mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot-robotan, pedang-pedangan, mainan, sepeda berwarna merah, dan peralatan sekolah. Nah, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, si Elda adik perempuannya juga merayakan ulang tahun. Nah,
dia juga mendapatkan kado yang berisi boneka cantik, berambut pirang, berpita ungu, berbaju bunga-bunga, berwarna merah jambu atau pink. Nah, adiknya itu mendapat boneka yang cantik, adiknya ya. Kemudian waktu si Edo sedang merapikan mainan mereka, si Elda karena adiknya laki-laki yang perempuan itu tertidur karena capek bermain bersama boneka. Lalu apa yang dilakukan Edo sebagai teman, dia mengambil dan merapikan mainannya si Elda. Lalu tanpa disadari, si Edo mengambil boneka cantiknya si Elda, malah dinabobokkan. Apa ini namanya, digendong-gendong lalu dinyanyikan oleh si Edo. Nina Bobo, itu si Edo menimang-nimang boneka si Elda. Kemudian dia belai-belai rambut boneka Elda. Ibunya mamahnya melihat hal itu lalu menegur si Edo. Edo dikatakan seperti, Edo, kamu jangan melakukan lagi, itu tidak baik. Edo pun berhenti menimang-nimang boneka itu. Kemudian boneka milik Elda itu, maaf ya anak-anak, ini karena masih ada yang masuk-masuk keluar masuk ini, jadi kita Nah, dalam cerita itu si Edo ditegur oleh mamanya ya. Dan terus mau tanya sekarang sama kalian, apa aja hadiah Edo waktu ulang tahun? Ya, apa aja? Sepeda berwarna merah, sepeda merah, dan mainan, mobil-mobilan, robot-robotan, mobil-mobilan, robotan, mainan, merah, sepeda merah. Nah, suster mau tanya lagi, kalau adiknya dapat apa? Bonekanya bagaimana? Bonekanya bisa berwarna merah, rambutnya berwarna merah, tanya ini ya rambut pirang, berpita ungu, dan berbaju walaupun berbunga-bunga. Nah, kalau disentuh bisa berkedip dan menyanyi. Itu hadiah untuk si Elda. Nah, dari cerita di atas itu yang barusan suster ceritakan, di sini ada rangkuman yang sudah kita berikan. Nanti akan ada juga. Nah, laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Jangan bertanya dulu, bentar bertanyanya ya. Nanti boleh bertanya suster tadi. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik, misalnya perbedaan suara. Suara laki-laki biasanya ngebas, ya kan? Nah, lalu perbedaan bentuk badan, perempuan dan laki-laki berbeda. Rambut, contoh Jane Clara rambutnya panjang, ya kan? Sedangkan yang si cowok, misalnya si Brandly ini yang panjang rambutnya tapi cowok ya. Iya, tahu. Nah, selain itu ada perbedaan kelamin juga laki-laki dan perempuan, ya kan? Selain itu laki-laki dan perempuan punya perbedaan secara psikis atau kejiwaan, perbedaan emosi, perbedaan tugas dan peran. Nah, saya mau tanya, Devlin, kamu apa di rumah? Tugasmu apa, Devlin, disuruh mama dan papa? Ada nggak tugasmu? Cuci piring. Pernah nyapu nggak? Aku pernahnya ngepel, sus. Oke, bagus anak-anak, bagus. Kalau yang cewek, Amanda pernah cuci piring? Pernah. Elkana cuci piring, kerjaannya di rumah atau enggak pernah? Elkana pernah? Sekali sus, oke. Ya, bisa kerjanya apa aja ya. Hanya Ronald. Baik, ini tidak ada yang mencoret-coret ya nak. Suster nggak mengizinkan kalian coret-coret ini. PowerPoint-nya nggak bagus dicoret-coret. Jangan dicoret-coret. Baik, anak laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan secara fisik dan psikis.
tetapi ada juga perbedaan kodratik. Perbedaan kodratik itu ingat anak-anak, perbedaan kodratik adalah perbedaan yang tidak bisa diubah. Ingat itu, perbedaan yang tidak dapat diubah. Karena yang berdasarkan yang sesuai dengan tanda kurung. Contoh, Unike Uni ini, suster aku mau jadi perempuan, laki-laki, udah bosan jadi perempuan. Gak bisa ya? Bisa ya. Devlin, misalnya si Devlin, suster aku udah bosan jadi laki-laki, aku mau jadi perempuan. Nah, nggak bisa ya, karena itu sudah perbedaan kodratik ya, sudah pendapat. Nah, contoh, mamamu lihat, mama pernah mengandung, pernah melahirkan, dan pernah juga menyusui. Nah, apakah papamu juga pernah melahirkan, pernah mengandung dan menyusui? Kan tidak. Nah, namun laki-laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan, tetapi diarahkan secara kodratik itu terarah untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Itu ya, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Kodratik. Itu suara adiknya siapa yang nangis, tolong di mute dulu ya nak, supaya kita nggak terganggu. Oke. Nah, kemudian lanjutannya lagi adalah berdasarkan nilai-nilai Kristiani, laki-laki maupun perempuan bisa mengembangkan sikap kebapaan, keibuan. Misalnya ibunya merawat, menyukai keindahan, kreatif. Kalau bapaknya bertanggung jawab, melindungi, gitu ya. Jadi kisah yang tadi, hadiah dari ibu itu mau mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan harus menerima keadaan dirinya seutuhnya. Misalnya suster diciptakan Tuhan lagi perempuan, suster mensyukuri diri suster sebagai perempuan. Kalau dia diciptakan Tuhan sebagai perempuan, maka kalau dia harus bersyukur menjadi seorang perempuan. Begitu juga kandung, begitu juga si Bedlin itu mensyukuri dirinya sebagai laki-laki. Nah, demikian tugas sudah sediakan ada di e-learning. Tugas ada di e-learning di agenda sekolah. Ada 5 soal. Baik, Sus. Nanti suster kasih tahu sebentar ya. Bentar, suster kasih tahu. Nah, nanti kamu bukanya seperti ini, nah. Ya. Yang ini kan ada linknya ini adalah PowerPoint yang suster bagi untuk kalian. Jadi kalian buka ini dulu, baru kalian kerjakan uraiannya di kelas 5D. Ini bisa terbuka setelah kita selesai jam 10 pas. Bisa anak-anak 5 soal isai saja. Demikian anak-anak, ada pertanyaan? Sudah ngerti ya? Ada, Sus. Sebelum Yesus. ini ada PowerPoint yang udah suster sediakan yang tadi suster bilang, yang tadi suster jelaskan. Tapi nanti akan suster buat juga di sini link Zoom kita ini supaya teman-teman yang tidak bisa ikut bisa nggak ketinggalan ya. Maka suster nanti akan bagikan YouTube juga. Maka di YouTube itu nanti semua keterangan yang suster berikan itu ada di sana dan kamu bisa menonton berkali-kali penjelasan dari suster. Demikian. Ada pertanyaan, suster harap jelas ya. Karena kalau kalian juga kurang tahu suster apa yang tadi suster ceritakan, tersedia PowerPoint sudah suster berikan di agenda sekolah. Demikian ya, suster akan melanjutkan Zoom di kelas 5E. Jadi kalian juga akan melanjutkan Zoom di kelas kalian, mata pelajaran lain. Kita tutup pertemuan kita ini dengan tanda salib. Kita tutup dengan tanda salib sebentar. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan tanda salib saja ya. Tanda salib, tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian anak-anak. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan dalam pelajaran suster. Harap kalian mengerjakan tugasnya 5 pertanyaan itu. Suster tunggu sampai Terima kasih, Suster. 23. Terima kasih anak-anak. Salam semangat. Terima kasih, Suster. Sayang. Dadah.